Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rama Putra Perdana dengan NIM 1223194. Kelas Applikom 03. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan soal UTS mata kuliah Applikom. Soal yang pertama itu seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk menampung 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut sebagai berikut. Dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Ya, di sini berarti kita akan memakai modul asesmen. Kita langsung saja klik modul, lalu pilih yang asesmen. Setelah itu pilih yang new. Oke, teksnya kita ganti menjadi universitas. Number of jobs-nya menjadi 5. Number of mentions-nya jadi 4. Jika Oh iya, jangan lupa author-nya ganti ditambahi prof. Setelah itu klik OK. Oke, jika sudah, kita isi data sesuai pada soal ini.
Ya, jika data sudah terisi semua, lalu kita klik solve. Ya, dapat dilihat pada assessment resource-nya di mana Prof. Sarjoko pada pasar modal sebesar 80, lalu pada Prof. Panji pada pengantar bisnis sebesar 75, lalu Prof. Tarmizi sebesar pada riset keuangan sebesar 70, lalu Prof. Sambudi pada teori ekonomi sebesar 70. Jika pada asesmen listnya menunjukkan detail penugasan yang optimal pada masing-masing dosen di mana Prof. Sarjoko pada pasar modal sebesar 80, lalu Prof. Panji pada pengantar bisnis sebesar 75, lalu pada Prof. Tarmizi pada riset keuangan sebesar 70, dan yang terakhir Prof. Sambudi pada teori ekonomi sebesar 70, dan dengan total semua sebesar 295. Ya, itu sedikit penjelasan tentang soal nomor satu. Lalu kita lanjut saja pada soal nomor 2. Soal nomor 2 kita memakai modul reference point. Oh, pada modul break even point. Oke, di sini tulisnya kita ganti perusahaan X. Setelah itu kita klik OK. Pada Oke, kita isi data terlebih dahulu ya. Oke, jika data sudah terisi semua, kita lalu klik solve. Oke, pada hasil break even results dapat dilihat dari output berikut. Didapatkan keuntungan yang akan diterima perusahaan jika memproduksi 5.000 unit sebesar 25 juta rupiah. Oke, kita lanjut pada grafiknya. Oke,
Pada grafik kali ini tidak terlihat karena ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu sebuah pabrik motor One Motor membuat dua macam motor dengan merek manual dan matic. Untuk membuat motor tersebut, perusahaan memiliki tiga mesin, yaitu mesin satu membuat bodi, mesin dua membuat sistem elektrik, dan mesin tiga untuk accessibility assembly. Sepatu M1 dikerjakan di mesin satu selama 2 jam. Tidak dikerjakan di mesin 2 dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu M2 dikerjakan di mesin 1 selama 1 jam dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan dikerjakan mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimal mesin 1 12 jam, mesin 2 20 jam, dan mesin 3 40 jam. Tiap motor manual menghasilkan laba 550.000 dan pada mesin motor matic menghasilkan laba 600.000. Berapa jumlah manual dan matic yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal? Oke, pada soal kali ini kita memakai modul integer programming. Oke, pada terusnya kita ganti one motor. Lalu number of constants-nya 2, number of variables-nya juga 2. Objeknya maksimis. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita isi data terlebih dahulu sesuai pada soal. Oh, ternyata salah, yang variabelnya seharusnya 3. Oke, kita pakai soal nomor 3 kita pakai modul integer programming. Terusnya kita ganti menjadi one motor. Number of constants-nya 2, lalu number of variables-nya 3. Ya sudah, kita klik OK. Oke, pada soal nomor 3 kita memakai modul integer programming.
Detailsnya kita ganti ban motor. Number of nya 3. Variablesnya 2. Lalu kita isi data terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik solve. Nah, pilih yang integral programming resource-nya terlebih dahulu. Oke, dapat dilihat hasil output tersebut memperlihatkan bahwa keuntungan maksimal M1 sebanyak 1, lalu pada M2 sebanyak 6. Setelah itu solve value-nya 4.150.000. Lalu pada grafik, ya, grafiknya seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita lanjut saja pada soal nomor 4. Pada soal nomor 4, sebuah perusahaan roti MU memproduksi kue kering, keju, dan coklat. Kue kering keju diproses secara berturut-turut selama 20 menit pada mesin 1, 40 menit pada mesin 2, dan 50 menit pada mesin 3. Sedangkan kue kering ke coklat diproduksi selama 30 menit pada mesin 1, 25 menit pada mesin 2, 20 menit pada mesin 3. Harga jual kue kering keju sebesar 45.000 per packs, dan pada kue kering ke coklat sebesar 35.000 per packs. Lalu kapasitas pengoperasian masing-masing mesin setiap minggunya untuk mesin 1 selama 50 jam, mesin 2 selama 46 jam 40 menit, lalu mesin 3 selama 40 jam. Jika setiap kue kering yang diproduksi selalu laku terjual, berapa pack produksi kue kering A dan B agar diperoleh keuntungan maksimal? Oke, jadi pada soal nomor 4 ini kita memakai modul integer. Lalu kita klik new. Terusnya kita ganti roti MU.
Number of consistnya 3, variabelnya 2. Oke, kita isi data terlebih dahulu ya. Lalu jika sudah terisi semua, lalu kita klik solve. Pada integral and integral programming results dapat dilihat pada output untuk mendapatkan keuntungan maksimal pada roti MU harus memproduksi kue kering keju sebanyak 11, lalu kue kering coklat sebanyak 92 slide dengan solve value besar 3.715.000 rupiah. Lalu kita akan lihat grafik. Oke, grafiknya seperti ini. Setelah itu kita lanjut saja soal nomor 5. Soal nomor 5, sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klarifikasi B dalam 1 tahun sebesar 6.000 unit. Biaya tiap kali pesan sebesar 500 rupiah. Lalu harga bahan baku per unit sebesar 1.000 rupiah dan biaya simpan per unit per tahun 7% dari harga beli bahan baku tersebut. Pertanyaannya, pertanyaan. Yang A itu hitung EOQ. Lalu yang B persediaan maksimum. Yang C rata-rata persediaan. Yang D berapa kali pesan dalam 1 tahun. Yang E reorder point. Lalu yang F berapa unit cost-nya. Yang G hitung total cost untuk keseluruhan termasuk untuk beli bahan baku. Oke, pada kasus ini kita memakai modul inventory. Nah, klik new, pilih yang EOQ model. Fields-nya kita ganti perusahaan.
Setelah itu reorder pointnya kita ganti yang komputer reorder point. Lalu kita klik OK. Seperti biasa kita isi data sesuai pada soal.